Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 9 SMP Darussalam. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat. Ingat kelas 9, semangatnya harus tetap dijaga, keaktifannya harus terus dipertahankan supaya nanti bisa lulus dengan predikat yang terbaik. Anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 9, pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi tentang tari kreasi di bab 3. Silakan disiapkan buku LKS-nya, diambil buku LKS-nya, dibuka halaman 36, 37, sampai 38. Namun sebelum kita masuk ke materi, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Oke, berdoa selesai. Anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 9 sudah siap ya? Kita lanjutkan pada pertemuan kali ini, masuk ke materi tentang unsur pendukung dalam tari kreasi. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang jenis tari kreasi, pengertiannya, kemudian properti yang digunakan dalam tari kreasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang unsur pendukung dalam tari kreasi. Apa aja sih yang bisa mendukung? Nah, yang pertama, tari merupakan ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui gerak yang indah. Udah tahu pasti ya, itu definisi tari. Penari atau penata tari, jadi nggak hanya penarinya, tapi penatanya juga harus mampu menafsirkan, menghayati, dan mengekspresikan makna yang terdapat dalam tarian tersebut. Jadi gini, antara si penari dengan orang yang menata model supaya si penari tadi menyampaikan tariannya itu harus sinkron, artinya harus sama. Tujuannya buat apa tadi? Karena tarian itu adalah fungsinya untuk mengekspresikan makna yang ada dalam tarian tersebut. Maka harus sesuai antara penataan dengan tarian yang akan dilakukan gitu ya. Tari memiliki beberapa unsur untuk mendukung penyajiannya. Yang pertama ada unsur gerak, kedua unsur musik, 3 unsur tata rias dan busana, 4 unsur properti, 5 unsur setting, dan yang terakhir ke-6 unsur lighting gitu ya. Kita akan jelaskan, Ibu akan jelaskan satu persatu, tolong disimak baik-baik sambil dilihat buku LKS-nya ya. Masuk yang pertama namanya unsur gerak. Dalam tari pasti ada gerak, tanpa gerak namanya bukan tari ya. Gerak merupakan unsur utama. Gerak di dalam tari adalah gerak yang diberi sentuhan seni. Apa beda gerak biasa dengan gerak tari? Gerak keseharian yang diberikan sentuhan seni akan menghasilkan gerak yang indah. Misalnya gerak berjalan. Kita kalau jalan biasa akan berbeda dengan gerak jalan dalam tari. Bedanya apa? Kan sama-sama jalan. Bedanya adalah dalam tari, gerak jalan akan diberikan sentuhan seni sehingga jalannya terlihat lebih indah. Kemudian misalnya gerak berjalan, berlari, menimba air, mencangkul, memotong kayu, dan yang lainnya. Jika diberikan sentuhan emosional yang mengandung seni, maka gerak tersebut akan tampak lain. Nah, gerak tari dibagi menjadi 2. Ada yang namanya gerak murni dan ada yang namanya gerak maknawi. Kalau gerak murni, gerak yang digarap untuk mendapatkan bentuk yang artistik dan tidak untuk menggambarkan sesuatu, hanya untuk mementingkan faktor keindahan gerak saja. Jadi murni, memang gerakan itu hanya untuk unsur keindahan, memang gerak asal, jadi tidak ada unsur campuran lainnya. Sedangkan kalau gerak maknawi, gerak yang telah diubah menjadi gerak indah yang bermakna dan pengolahannya mengandung maksud tertentu. Jadi ada gerak yang memang asli hanya untuk tujuan keindahan, ada gerak yang mengandung makna, mengandung maksud tertentu bagi orang yang melihatnya, gitu ya. Itu unsur gerak. Kemudian yang kedua, unsur musik. Dalam unsur musik ada 2 jenis, ada musik dalam bentuk eksternal, berarti dari luar, misalkan musik dari
misalkan musik dari alat musik tradisional yang digunakan, atau bisa juga musik pengiring, lagu daerah, nah itu berarti dari luar. Ada juga bentuk internal musik yang berasal dari tubuh penari, misalnya apa? Masuk question nomor 1 ya. Di sini Ibu contohkan, misalnya tepukan tangan, itu kan berarti dari penarinya gitu ya. Apalagi yang lain, nah silakan dijawab question nomor 1-nya. Musik iringan tari dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada musik sebagai pengiring tari. Jadi memang ya tanpa tanpa musik tariannya tidak bisa ditarikan. Artinya memang tari tersebut digunakan untuk lagu tersebut digunakan untuk mengiringi tarian tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua, musik sebagai ilustrasi. Musik tersebut berperan sebagai ilustrasi dari sebuah tarian. Jadi si penari menarikan berdasarkan isi musik tersebut. Jadi ilustrasi itu kan gambaran. Misalkan lagu Gundul-Gundul Pacul. Nah, tariannya itu berarti mengilustrasikan tentang petani yang sedang panen kemudian membawa cangkul. Nah, itu berarti mengilustrasikan atau menggambarkan bahwa musik tersebut berperan dalam sebuah tarian, ya. Yang ketiga, musik sebagai partner gerak, yaitu sebagai karakter atau pengungkap maksud atau tujuan dari tarian. Masuk ke yang ketiga, unsur tata rias dan busana. Nah, tadi gerak udah, musik udah. Yang ketiga, fashionnya, tata rias dan busananya. Tata rias merupakan cara untuk mempercantik diri khususnya pada bagian wajah. Ini hanya definisi singkat ya. Tata rias dibutuhkan untuk menggambarkan watak tokoh di atas pentas. Rias wajah, riasan tari Jawa dengan riasan tari Sumatera pasti beda gitu ya. Nah, question nomor 2 atau pertanyaan nomor 2, apakah yang dimaksud dengan tata rias? Ada di LKS ya, Nak. Di halaman 39. Di halaman 38. Tata rias merupakan aspek dekorasi yang mempunyai berbagai macam kekhususan masing-masing. Jadi tata rias itu beda-beda, ada 8 macam rias yang harus kita ketahui. Karena masing-masing riasan berbeda dengan berbeda sesuai dengan kepentingan masing-masing. Yang pertama namanya rias aksen, memberi tekanan pada pemain yang sudah mendekati peranan yang akan dimainkannya. Jadi aksen yang sesuai dengan perannya gitu ya. Aksen itu kan berarti udah mau mulai gitu ya. Kemudian yang kedua namanya rias jenis, riasan untuk merubah wajah pemain laki-laki dengan perempuan dan sebaliknya. Jadi ngerubah, misalkan dia perempuan mau dirubah ke image laki-laki gitu ya, atau riasan laki-laki. Nah, itu namanya rias jenis. Yang ketiga, rias bangsa, riasan untuk memberikan aksen dan riasan pada pemeran bangsa lain. Misalnya ketika kita memerankan tarian yang berasal dari luar negeri atau dari luar daerah ya. Yang keempat, rias usia. Nah, ini yang paling sering digunakan. Mengubah wajah berdasarkan usia sesuai dengan peran. Misalkan anak muda, tapi perannya sebagai nenek-nenek. Nah, maka rias yang digunakan adalah rias usia untuk orang tua. Dan begitu pun sebaliknya gitu ya, bisa aja dilakukan. Yang kelima, rias tokoh. Diperlukan untuk memberikan penjelasan pada tokoh yang diperankan. Jadi tokohnya siapa nih? Oh, Gatot Kaca. Berarti riasannya harus sesuai dengan Gatot Kaca. 6. Rias watak merupakan riasan yang memperjelas watak tokoh yang diperankan. Jadi tokoh sama watak tuh beda. Tokoh itu orang, watak itu profil. Jadi karakter gitu ya. Wataknya itu karakternya seperti apa gitu. Kalau Gatot Kaca berarti karakternya pemberani gitu ya. Wataknya berarti gagah seram wajahnya. Berarti riasannya menggunakan watak yang seram seperti itu. Yang ketujuh, rias temporal. Riasan berdasarkan waktu ketika pemain memainkan perannya. Yang ke-8 terakhir, rias lokal. Riasan yang digunakan untuk memperjelas keberadaan tempat pemain. Misalnya suasananya berupa pegunungan atau menggambarkan keadaan kemakmuran, berarti misalkan petani gitu ya, tempatnya di sawah seperti itu. Question nomor 3, berikan 2 contoh bentuk riasan jenis rias lokal. Nah, nanti kamu tinggal cari contohnya, ada di LKS ya. Yang selanjutnya adalah busana. Tadi riasan, sekarang busana. Busana atau pakaian tari merupakan segala sandang tambahan ya, sandang itu tambahan, dan perlengkapan atau aksesori yang digunakan penari di atas panggung. Tanpa busana tari, maka tari tersebut akan kurang indah dilihatnya. Tata pakaian terdiri atas beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama ada namanya pakaian dasar, sebagai dasar sebelum menggunakan pakaian pokok.
biasanya itu menggunakan, ada di LKS ya, itu biasanya menggunakan apa namanya, misalnya stagen, kemudian rok bawah dan strapless. Nah, biasanya pakai pakaian gitu-gitu deh. Kemudian yang kedua, pakaian kaki. Pakaian yang dipakai di area kaki, misalnya bingle. Bingle tuh kayak gelang kaki gitu ya, kaos kaki dan yang lainnya. Yang ketiga, pakaian tubuh, baru pakaian pokok yang dipakai pemain pada bagian tubuh mulai dari dada sampai dengan pinggul. Yang selanjutnya adalah pakaian kepala. Pakaian kepala yaitu pakaian yang dipakai di bagian kepala, misalnya berbagai jenis tata rambut, konde, sanggul. Kalau misalkan tarinya pakai mahkota, kalau orang Padang biasanya tarinya pakai sunting. Nah, itu namanya pakaian kepala. Kalau kerudung pakai kerudung misalnya. Yang terakhir, perlengkapan atau aksesoris tambahan. Perlengkapan yang dipakai untuk melengkapi keempat pakaian di atas. Misalkan sudah menggunakan pakaian pokok, baju pokok misalkan. Oh, mau ditambahin dengan aksesoris berupa bros, ya silakan aja, itu fungsinya hanya untuk melengkapi gitu ya. Question nomor 4, tuliskan 2 fungsi menggunakan aksesoris bagi penari. Apa sih fungsi aksesoris itu? Perlu nggak dipakai aksesoris? Kalau perlu, fungsinya buat apa gitu ya? Dalam pembuatan pakaian, warna dan bahan merupakan hal penting yang harus diperhatikan karena akan mempengaruhi peran, watak, dan karakter dalam tokohnya. Jadi, dalam unsur tata rias dan busana, itu yang harus diperhatikan adalah bahan pakaiannya, kemudian warnanya yang paling penting. Misalnya gini, yang paling mencolok mungkin ketika tari saman. Tari saman itu menggunakan bahan baju yang mengkilat dengan warna yang terang gitu ya. Seandainya tari saman digunakan dengan kaos biasa dan warnanya gelap, maka tidak akan menarik ya. Jadi harus sinkron. Begitupun dengan tari ondel-ondel. Ketika tari ondel-ondel tidak menggunakan apa namanya aksesoris yang ada di wajah, maka tari ini tidak akan terkesan seperti tari ondel-ondel ya. Jadi harus sesuai antara pembuat pakaian, warnanya, bahannya itu harus sesuai dengan watak dan karakter tokohnya. Yang selanjutnya adalah unsur properti. Ini sudah dijelaskan di pertemuan minggu lalu. Properti itu merupakan alat yang digunakan untuk menari, tambahan gitu ya. Ada berapa jenis yang digunakan. Ada nama tarian berdasarkan properti yang digunakan. Ada juga tarian yang menggunakan properti tapi tidak digunakan sebagai nama tarian. Jadi gini, kayak tari kipas, namanya tari kipas karena memang menggunakan kipas. Tari payung, namanya tari payung karena memang menggunakan payung. Tapi ada juga tari pakarena, dia menggunakan kipas tapi tidak disebut tari kipas, tapi nyebutnya tari pakarena. Atau tari merak, nggak pakai burung merak tapi menggunakan selendang yang mencirikan ekor burung merak. Itu salah satu contohnya gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah unsur setting. Setting adalah penataan benda-benda dan aksesoris di atas panggung. Setting panggung tahu ya, apa namanya, kita ngeletakin bunga, kemudian lampu, kelap-kelip lampu, dan yang lainnya. Bentuk setting ada 2 dimensi dan ada pula yang 3 dimensi. Setting di sini biasanya berfungsi untuk memperjelas peristiwa atau kejadian yang sedang digambarkan dalam tarian. Biasanya kalau yang 2 dimensi itu terbuat dari kain biasa yang dikasih lukisan atau bordir atau teaser gitu ya. Kalau yang 3 dimensi biasanya berupa benda-benda sesungguhnya yang ditata dalam arena panggung, misalnya kayak panggung di TV. Nah, itu termasuk sudah yang 3 dimensi ya. Kalau yang 2 dimensi biasanya yang masih pakai spanduk biasa gitu, jadi cuma gambarnya aja. Kemudian sedangkan kalau di Indonesia itu sudah ada 2 jenis panggung yang digunakan, yaitu panggung tradisional dan panggung modern. Kamu bisa lihat di TV kalau ini ya, panggung tradisional tuh biasanya di pertunjukan-pertunjukan di TVRI itu banyak pertunjukan tari tradisional yang masih menggunakan panggung tradisional. Nah, kalau yang modern biasanya buat tari-tari kreasi, tari modern, dan seterusnya. Question nomor 5, tuliskan fungsi setting dalam pementasan. Perlu nggak sih panggung itu di-setting ketika pementasan? Kalau perlu, fungsinya buat apa? Ya, terakhir unsur lighting atau cahaya. Lighting adalah penataan cahaya di arena pentas. Sumber cahaya bisa berasal dari alam. Kalau misalkan pementasannya di panggung terbuka siang hari, maka biasanya tidak memerlukan banyak cahaya gitu ya, cukup menggunakan cahaya matahari.
Atau ketika panggungnya di tempat terbuka malam hari, misalnya di pinggir pantai, biasanya memanfaatkan cahaya bulan atau bintang. Nah, bisa juga menggunakan tenaga listrik jika pementasan dilakukan di dalam ruangan, misalkan di gedung, gitu ya, atau di tempat yang memang tertutup sehingga harus menggunakan listrik, gitu ya. Sumber cahaya akan menampakkan efek yang berbeda tergantung pada pencahayaan yang digunakan. Jadi gini, pencahayaan juga harus sesuai. Kalau misalkan pencahayaannya tidak mengarah kepada penari, maka cenderung akan membuat apa ya, tarian tersebut tidak menjadi menarik gitu ya, karena salah sasaran gitu cahayanya. Nah, pencahayaan digunakan untuk menambah semarak atau kemeriahan dalam pementasan tari tersebut, ya. Oke anak-anak Ibu, di sini ada keterangan, apabila dalam gedung tertutup, maka biasanya jarang menggunakan sumber cahaya yang berupa api atau, api biasa gitu ya. Kenapa? Karena banyak asap dan dan banyak takut khawatir menimbulkan bahaya, ya. Sampai sini dulu materi kita. Kita ketemu lagi minggu depan di pertemuan yang berikutnya. Masuk masih di minggu depan nanti Ibu akan menjelaskan tentang memperagakan tari kreasi dengan menggunakan unsur pendukung gitu ya. Jadi nanti mungkin bentuknya seperti apa namanya, bagaimana sih cara kita menarikan tari tradisional, tari kreasi dengan pendukung musik berupa iringan dan yang lainnya gitu ya. Karena kita belum bisa praktek, Ibu rasa cukup dipahami saja materinya, questionnya dijawab di link Google Form yang disertakan bersama dengan video ini, dijawab yang benar, jangan searching di Google, tapi lihat di buku LKS gitu ya, karena searching dari Google dianggap jawabannya salah. LKS yang dipakai dikerjain gitu ya. Terima kasih anak-anak Ibu atas perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat, di rumah aja, tidak perlu keluar jika tidak diperlukan. Jaga kesehatan, jaga diri kamu, dan jaga keluarga kamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.